Hasan Al-Basri pernah menyampaikan ya ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau menyampaikan apa sih maknanya hasanah ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu ya. Ini ya, makna hasanah itu Hasan Al-Basri menyampaikan itu adalah al-ilmu. Hasanah itu al-ilmu. Jadi kalau orang itu kemudian terbimbing dengan ilmu, maka insya Allah hidupnya akan hasanah. Tidak cuma di dunia ini, sampai hatal akhirah. Ya, makanya terus antum itu harus senang ya dengan ilmu, ya, karena hasanah itu ya hanya ada di dalam ilmu. Tanpa ilmu sulit sekali kita akan mendapatkan nilai hasanah. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis ya di dalam Sahih Muslim, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu kami pernah bersama Nabi sebanyak 6 orang. Ya, jadi Rasul itu pernah bersama-sama dengan 6 orang. Maka orang-orang musyrik dari pembesar kaum Quraisy itu berkata kepada Nabi. Ya, ketika orang-orang Quraisy kemudian bertemu dengan Nabi, maka kemudian orang Quraisy ini berkata, karena orang Quraisy itu adalah kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara dunia. Ya, jadi dulu golongan-golongan kaya itu ketika Rasulullah berada di Mekah itu rata-rata adalah mereka orang-orang Quraisy, ya, penguasa ekonomi, penguasa ilmu, ya, masyarakat, itu rata-rata adalah mereka adalah orang-orang Quraisy. Ya, sementara yang mengikuti Rasul ini adalah orang-orang yang lemah. Ya, orang miskin, para budak gitu, seperti itu ya. Ini yang mengikuti Rasul. Makanya ketika Rasul itu bersama dengan 6 orang, maka orang-orang musyrik dari pembesar kaum Quraisy itu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, usirlah mereka ini, 6 orang tersebut yang tidak berani melawan kami." Maknanya mereka mengatakan tidak berani melawan kami karena mereka para budak. Budak itu kan tidak berani melawan tuannya, itu ya. Maknanya merendahkan. Mereka kayak opo, karo dewek, karo kilo. Kalau kita ini mereka itu tidak berani, maka usirlah mereka. Ya, saat itu saat bersama Ibnu Mas'ud dan Bilal. Tidak disebutkan 3 yang lainnya. Berarti ada 6, tapi yang disebutkan dalam riwayat itu ada 3, yaitu Sa'ad, kemudian Ibnu Mas'ud dan Bilal bin Rabah. Semuanya ini dari kaum lemah. Itu ya. Terlintas sesuatu di dalam benak Nabi berpikir tentang apa yang dikatakan kaum Quraisy. Ya. Jadi Nabi itu hampir saja, wah, ini mungkin kesempatan saya bisa berdialog dengan mereka. Hampir saja mereka disuruh untuk ya semingkir dingin gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah ini ya, mungkin kalau kita sedang gaul ya, wah nilai kita bareng-bareng ngaji, karo cah ora mutu-mutu gitu ya. Teman kita itu datang yang bermutu gitu ya, seperti itu. Ding umpetan dingin ya. Nyong tak nemoni ya. Mungkin kita malu ya seperti itu ya. Lain ya. Maka disuruh seperti itu. Ya, namun Allah memerintahkan Nabi untuk tidak mentaati mereka. Maka turunlah ayat walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim la tamuddanna ainaika illa ma mata'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wahfidh janahaka lil mu'minin. Kemudian turun ayat kepada Rasulullah SAW, yaitu dalam surah Hijr ayat 87 sampai 88. Kemudian Allah menyampaikan, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sab'am minas samani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Para ulama menyebutkan 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah Al-Fatihah, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena hampir setiap hari kita itu mengulang-ulang ayat itu. Ya, kita ulang gitu ya, ayat itu. Ya, bahkan sampai para ulama menyampaikan sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Fatihah. Walaupun pendapat ada madhab yang menyampaikan tidak ya, tapi itu sedikit sekali ya. Tapi mayoritas jumhur menyampaikan bahwa ini adalah Al-Fatihah ini menjadi syarat sahnya satu sholat. Ya,
Maka 7 ayat diulang. Dan juga Al-Quran. Dan janganlah sekali-kali engkau tunjukkan padamu kepada kenikmatan dunia, kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan orang kafir. Dan jangan engkau berselisih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Masya Allah ini ya. Ini diingatkan. Ini baru terbetik loh, belum sampai ya, belum sampai. Rasulullah itu baru mau, perasaannya itu apa tak kon semikir dingin gitu ya. Lah ini. Itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Bahkan kemudian teguran Allah Subhanahu wa taala ini nanti kemudian ketika Allah menyampaikan ya. Jadi inilah seorang mukmin itu Masya Allah ya kedudukannya. Bahkan Allah itu menyebutkan ayat dulu yang sangat tinggi nilainya, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian di situ ada ya, ada digandeng dengan apa? Kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan orang-orang kafir, dan jangan engkau ya berselisih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Maknanya jangan disamakan antara kenikmatan mendapatkan ilmu tadi dengan dunia. Teman juga jangan disamakan. Jadi kalau kita mendapatkan teman orang-orang yang beriman, jangan antum samakan dengan kenikmatan dunia. Antum itu hanya mendapatkan mulai duwe konco, hartanya Masya Allah ya, mobilnya gonta-ganti, jenengan numpang terus itu ya. Lah ini jangan disamakan dengan jenengan itu punya teman orang-orang mukmin itu ya. Ini lebih berharga, betul-betul lebih berharga ya. Jadi antum kalau antum itu sudah punya teman-teman mukmin ini, jangan sia-siakan mereka. Terus ya jalin keakraban mereka. Ya di WA, aki ngopo Mbak itu ya. Terus jangan sampai lepas gitu. Jangan sampai lepas. Kita ini kan malah itu tadi kasusnya. Kalau kita ini kan kadang-kadang ya kalau kita sedang jalan-jalan dengan orang-orang yang wah hebat-hebat itu ya, wah ya sing besti-besti kita yang bagus-bagus itu ya, mungkin koncone dhewe, Mbak, Anda siapa ya? Wah kadang-kadang macak ndak kenal. Karunya ora kenal Mbak. Saya agak amnesia dengan Anda gitu ya, umpamanya ya. Nah ini ya. Padahal orang-orang yang beriman tuh Masya Allah gitu ya. Nah ini ya. Harusnya antum itu bangga sekali gitu ya dengan apa mendapatkan teman orang-orang yang beriman ya. Makanya ini Allah itu mengingatkan kepada diri kita ya, bahkan ya tadi ya jangan sampai ya Muhammad jangan sampai itu ya apa yang diberikan kepada golongan-golongan kafir itu kemudian melupakan hati engkau gitu ya. Dan kemudian Allah mengatakan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Makanya kepada orang-orang yang beriman kita ini disuruh berendah hati ya, saling mencintai ya. Nah ini ya, jadi Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar bersama orang-orang miskin, Masya Allah, yang benar-benar ingin mendapatkan hidayah, dan melarang Nabi untuk mentaati orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu disuruh banyak bersabar. Bahkan para ulama kita menyampaikan sebetulnya ya ketika satu kelompok, satu golongan, satu kelompok entah itu kelompok pengajian, kelompok apa lagi gitu ya. Kalau di situ ya semuanya orang-orang yang kaya, itu ada masalah. Karena apa? Kebanyakan doa dari orang-orang yang kaya itu kurang makbul. Beda dengan orang-orang yang miskin. Memang orang yang miskin itu dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah doanya. Ya, masalah doanya. Ini kok mboten makbul kan biyen-biyen ndonga ingin melarat ya seperti itu ya lah ini. Justru kelebihannya di situ. Ya, karena apa? Allah mengurangi satu kenikmatan melebihkan yang lain. Ya, makanya kalau ada satu organisasi mementingkan ya, makanya dulu Rasulullah itu diingatkan itu tadi. Kalau kemudian Rasulullah itu mengarah kepada orang yang kaya diingatkan. Justru orang-orang yang miskin itu sangat berperan. Ya, makanya kalau antum itu punya teman yang mungkin dikasih kesempitan rezekinya, banyak ditelepon, banyak dimintai doanya. Doakan saya nggih Mbak, saya itu punya ini punya masalah ini. Itu karena doa dia itu dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia itu bersabar. Masya Allah, luar biasa. Doanya itu sangat makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah Allah itu menyebutkan kepada Nabi Muhammad
ya, bahwasanya Allah itu telah memberikan Al-Fatihah Al-Qur'an, kemudian Allah melarang Nabi untuk menunjukkan pandangan beliau kepada apa yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, ini ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Fatihah, ya, bahkan 7 ayat yang diulang-ulang. Sampai-sampai nanti para ulama kita menyampaikan, Ibnul Qayyim itu pernah menyampaikan doa yang paling penting yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah doa apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Itu doa yang paling penting. Kita itu minta ditunjukkan kepada hidayah, ke jalan yang lurus. Itu doa terpenting. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah menyampaikan, masukkan doa itu di dalam Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Itu dimasukkan. Bahkan secara tidak sadar kita ini di dalam Fatihah 17 kali kita ini itu meminta. Tidak bain-bain itu dalam sehari. Belum ditambah sholat sunat kita, qiyamul lail kita. Itu lebih banyak lagi. Makanya sampai para ulama kita penting sekali. Antum itu minta hidayah penting. Ya. Makanya ini ya kesungguhan kita ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ihdinas shiratal mustaqim. Ya, makanya kemudian Ibnul Qayyim itu sampai menyebutkan rizki itu ada 2 jenis. Ya, rizki yang diberikan kita itu ada 2 jenis. Yang pertama, rizki yang ditujukan secara zahir. Ada makan, ada harta dan lain itu secara zahir, itu juga namanya kenikmatan. Ya, rizki yang diberikan. Ya, antum itu sudah diberikan kecukupan untuk makan sehari, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan seperti itu, antum bisa tidur, itu rezeki. Tapi ada rezeki yang kedua. Jadi rezeki itu bukan itu tok. Makanya tolong kadang-kadang kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terlintas rezeki itu hanya seperti itu. Mintanya hartanya yang banyak, ya, seperti itu ya. Umurnya yang panjang, gitu ya, biar kita bisa menikmati, ya, seperti itu. Tapi di sini disebutkan ada rezeki yang ditunjukkan untuk hati ini ya. Jadi yang ditunjukkan pada hati itu adalah rezeki. Yang pertama adalah keimanan. Keimanan itu rezeki, akhwati, ya. Jadi ini rezeki. Ketenangan beribadah. Wah, ini ya, ketenangan beribadah. Antum bisa beribadah dengan tenang, itu rezeki dari Allah. Menerima taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tenang dari zikir, ini adalah nikmat yang lebih besar disebutkan. Ya, ini ya. Jadi kenikmatan antum ini di dalam beribadah itu adalah kenikmatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Ya. Karena memang ya, inilah yang kemudian nanti akan dibawa ya diri kita ke dalam, tidak cuma di dunia kenikmatan keimanan, ya zikir dan lain sebagainya, bahkan kenikmatan itu akan kita cangking nanti sampai ke akhirat sana, ya. Dan ingatlah firman Allah bahwasanya Allah mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui, dan fadilah dari Allah itu sangat besar. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkiti, ya, terkadang beliau itu galau dengan musibah yang dialami beliau. Ini ya. Jadi ini beliau itu menyampaikan kadang-kadang saya itu digelisahkan dengan berbagai macam ujian yang menimpa aku. Ya. Jadi ya sama, ternyata ya tidak kita tok kan, ya. Orang-orang yang para ulama kita pun sama, kalau dikasih ujian juga gelisah. Ya, gelisah. Cuma kemudian beliau ini menyampaikan, namun beliau mengingatkan apa saja yang telah Allah berikan untuk beliau, terutama tentang pemahaman agama, sehingga beliau bisa menulis tafsir Al-Quran dan hilanglah semua kegalauan beliau. Kalau beliau ini gelisah tentang tadi ya, tentang kesehatan itu ya, namanya kesehatan itu kan menggelisahkan. Ya, menggelisahkan ya seperti itu. Makanya kalau kemudian yo kula niku pun usaha tapi uang barangnya ora duit-duit, iya betul ya, memang seperti itu gelisah. Tapi ketika kita mengingat, saya kok masih bisa sholat duha ya, gitu ya, seperti itu. Saya kok masih bisa baca Quran ya. Lah ini yang kemudian seharusnya ini yang kemudian menjadikan Anda lebih tenang lagi, Mas Allah. Ternyata saya masih dikasih itu, gitu ya. Mungkin yang lainnya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itunya kemudian tetap saja
dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kemudian tadi ya Syekh Muhammad Amin Al-Singkiti, kemudian beliau kalau sedih seperti itu, ya Allah, bukankah saya itu dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menulis ya, sampai beliau kemudian menyelesaikan tafsirnya. Ya, maka akhwati fillah ya, kenikmatan tadi yang Allah anugerahkan ya, kepada diri kita berkaitan dengan masalah ketaatan kita kepada Allah dengan ilmu itu, ya Allah, ini menjadi satu bagian yang seharusnya terus senantiasa kita syukuri ya, apalagi nanti ya, makanya antum ini saya saat tadi sudah mengingatkan Ramadan, antum bisa bersungguh-sungguh, itu satu kenikmatan tersendiri ya, walaupun nanti di hari raya lodongane mung sing isi telu, padahal lodongane pirang-pirang nang omah kosong kabeh itu ya, cuma telu ya, cuma telu saja ya, telu saja yang kosong, wah pada seneng telu tak sing isi ya, isi tapi mutu-mutu kabeh isine, wah ngonyo sih kabeh mbak, tapi empret apa jenengan li, wah bermutu ya, seperti itu ya.